Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai larangan mencuri dan hukumannya. Sebelum kita menuju subbab materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Pertama, dengan nama Arisma Aiza Sristia. Yang kedua, ada saya sendiri dengan nama Nuril Ma'rifah. Yang ketiga, dengan nama Risma Hafidah Setiawati. Materi pertama yaitu pengertian mencuri. Mencuri menurut bahasa Arab adalah sarikoh, yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan menurut terminologi, mencuri atau sarikoh adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dasar larangan mencuri. Yang pertama didasarkan pada ayat Al-Quran. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Yang kedua, didasarkan pada hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, di mana apabila orang bangsawannya mencuri, mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa yang melakukan pencurian, maka mereka dikenakan hukuman had atau potong tangan. Demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya, meskipun orang dhimmi atau orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari orang Islam yang mencuri harta orang muslim, maka ia wajib dikenakan had sesuai syarat Islam." Dampak pencurian. Dampak terjadinya pencurian pada korban diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda. Pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat, menimbulkan ketakutan dan trauma. Sedangkan bagi pelakunya, ia akan mengalami kegelisahan batin, mendapat hukuman dan dapat merusak keimanan, serta nama baik pelaku akan tercemar. Syarat dihukum potong tangan. Yang pertama, pencuri tersebut sudah balik, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tangannya. Yang kedua, barang yang dicuri itu sedikitnya sampai 1 nisab atau kira-kira seberat 93,6 gram emas. Yang ketiga, barang curian itu diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Barang itu pun bukan kepunyaan pencuri dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu. Sanksi hukum mencuri. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tangannya. Untuk pertama kalinya, maka dipotong tangannya yang kanan dari pergelangan telapak tangan. Bila mencuri yang kedua kalinya, dipotong kaki kirinya dari ruas tumit. Jika mencuri yang ketiga kalinya, dipotong tangannya yang kiri, dan yang keempat, dipotong kakinya yang kanan. Kalau ia masih juga mencuri, dipenjarakan sampai ia tobat. Demikian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.